Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Ayub pasal yang ke-20. Saudara ingat, pada pasal 19 kemarin kita belajar bagaimana keyakinan Ayub bahwa Allah akan tampil sebagai penolong, penebus, pembelanya. Dan pasal yang ke-20 ini lagi-lagi sahabatnya yang bernama Shofar itu memberikan sebuah argumentasi, pendapat bahwa nanti orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang fasik itu akan binasa. Ya, kemujurannya itu sebentar. Sebab kefasikannya lah yang akan menghukum dia. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah perkataan atau pendapat Shofar ini tepat untuk Ayub atau tidak? Mari kita baca, kita pelajari, namun terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan supaya oleh terang Roh Kudus kita mengerti sungguh akan firman ini. Kita sembah Dia, saudara. Kami datang kepadamu Tuhan, kami hampiri tahta-Mu, ya Aba. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu.
segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau Allah senantiasa memulihkan hidup kami. Yang terjadi dalam hidup kami, Kau Tuhan ajak kami berjalan dalam jalan-jalan menolong anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Hanya Engkau Allah yang kukagumi. Hanya Engkau Allah yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat luar biasa. Itulah sebabnya pujian kami, sembah kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk hari lepas hari Kau menyertai kami. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami ya Tuhan, ajar kami mengerti maksud-maksud-Mu. Supaya lewat firman yang kami baca dan kami renungkan, kami mendapatkan pewahyuan, mendapatkan terang ilahi itu. Bagaimana kami menyikapi hidup selama kami masih ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Ayub pasal yang ke-20 saudara. Ayat 1 sampai ayat ke-14. Pada perikop pendapat Shofar bahwa sesudah kemujuran sebentar orang fasik akan binasa. Ini masih penilaian Shofar terhadap peristiwa yang Ayub sedang alami. Karena Shofar dan teman-teman yang lain itu menganggap Ayub mengalami penderitaan karena dosa dan kesalahannya. Karena kefasikannya. Gitu saudara. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Ayub 20 ayat 1 sampai 14. Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab. Karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku. Tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui? Semuanya itu sejak dahulu kala. Sejak manusia ditempatkan di bumi. Bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja. Dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan. Namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya? Bertanya, di mana dia? Bagaikan impian itu melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Nah, dari apa yang kita baca ini saudara, ini pendapat Shofar, salah satu sahabat Ayub. Bahwa bagaimanapun lewat penderitaan yang Ayub alami itu, Shofar berpendapat, kamu fasik Ayub, kamu berdosa, kamu bersalah. Kekayaanmu dulu, keberhasilanmu dulu, keamanan dan kenyamananmu dulu, itu kau peroleh dengan cara salah. Karena engkau mendurkai Allah. Engkau tergolong orang fasik. Kira-kira seperti itu saudara. Makanya Ayub itu sangat-sangat gemes banget sama teman-temannya ini. Karena mereka nggak tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Nah, pada akhir pasal 19 kemarin yang kita pelajari, Ayub itu membuat dua pernyataan penting. Ya. Bahwa pertama dia mengakui imannya kepada Allah. Ya. Ayub tidak pernah meninggalkan iman percaya kepada Allah sekalipun kondisinya menderita seperti itu. Itu pernyataan di dalam ayat pasal 19 kemarin kita pelajari. Yang kedua pernyataannya apa saudara? Peringatan agar para sahabatnya tidak terus menghakimi dia. Dia sudah gemes, sudah sebel, sudah bosan dengan nasihat yang tidak benar ini. Namun pernyataan Ayub tersebut malah dianggap Shofar dengan kemarahan. Ayat 2 ini tadi.
Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab karena hatiku tidak sabar lagi. Jadi pendapat Ayub di pasal yang ke-19 itu dipandang oleh Zofar sebagai penghinaan. Jadi saling salah menyalahkan gitu saudara. Ya. Makanya ia terus mencurahkan kalimat-kalimat penghakiman. Secara berapi-api. Bahkan meneruskannya dengan apa? Semacam permohonan agar kutukan Allah ini berlaku. Bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang bersalah dan berdosa seperti Ayub ini. Kan cilaka itu saudara. Ya, ini pendapat Zofar. Nah, belum lagi saudara. Dari apa yang kita baca ini, dari pendapat Zofar ini merupakan pertimbangan spiritual atas dasar logika sederhana. Logika sederhananya begini Zofar itu. Orang benar udah pasti diberkati. Orang fasik itu dihukum. Orang benar hidupnya akan sejahtera, aman, sentosa. Orang fasik akan menderita. Jadi logika sederhana ini diterapkan dalam diri Ayub oleh Zofar. Nah pihak Ayub bingung. Pendapatmu gak benar Zofar. Gitu. Bagi Zofar, dosa tidak akan menghasilkan keberuntungan, apalagi kebahagiaan abadi. Tapi sebaliknya, kebahagiaan orang berdosa hanya singkat. Toh misalnya orang berdosa, orang fasik itu berbahagia, itu cuma singkat. Secara linier benar saudara. Itu pendapat logika sederhana benar. Tetapi tidak bisa diterapkan dalam diri Ayub. Gitu. Ini yang harus kita mengerti saudara. Mengapa nanti pada akhirnya Allah itu menegur Zofar bersama dengan sahabatnya. Bahkan diberikan sakit penyakit. Kalau Ayub gak berdoa mereka tidak sembuh. Karena mereka kekeh. Zofar dan sahabatnya kekeh bahwa Ayub berdosa. Pendapatnya ini bukan hanya sekali. Ya, diungkapkan berkali-kali. Diulangi. Saudara. Bahkan kalau kita melihat dari ayat 12 nanti sampai dengan ayat 28. Saudara, semuanya diulang-ulang. Orang fasik akan menderita seperti engkau hai Ayub. Penderitaan itu akibat kefasikanmu, kesalahanmu. Ayo ngaku saja di hadapan Allah. Bertobat saja. Kira-kira seperti itu. Ya. Zofar melontarkan uraian nasib orang fasik yang dimaksudkan ditujukan kepada Ayub. Ini. Ketika Zofar punya pendapat, saudara, beberapa hal saya catat. Yang pertama begini. Orang fasik akan sementara saja menikmati hasil kejahatannya. Itu pendapat Zofar yang pertama. Orang fasik hanya sementara saja menikmati hasil kejahatannya. Yang kedua, Zofar punya pendapat begini. Allah tidak diam diri. Melainkan akan menghukum orang fasik dan menimpakan semua perbuatan dosanya kepada si orang fasik itu. Benar kan saudara? Pada kalimat itu benar. Itu pendapat Zofar. Tapi nanti kita lihat apakah itu pas untuk Ayub. Ya. Yang ketiga, orang fasik tidak akan merasa damai. Sekalipun harta melimpah, sekalipun kekayaannya itu tak terhitung jumlahnya, mereka tidak dapat menikmati hasil kejahatannya. Itu pendapat Zofar. Dan benar. Tapi apakah tepat ditujukan pada Ayub? Itu masalahnya. Yang keempat, Zofar itu punya pendapat bahwa murka Allah akan menghajar dan akan mengenai orang fasik. Allah sedang menantikan hukuman yang tepat bagi orang fasik. Jadi sementara Allah belum menghukum, orang fasik boleh menikmati kefasikannya. Boleh menikmati kejayaannya. Menikmati dalam tanda petik ya berkat-berkatnya. Tetapi tunggu waktunya. Allah pasti murka dan mengejar orang fasik itu. Ini pun benar. Tapi tidak tepat untuk Ayub. Nah, uraian dari apa yang disampaikan oleh Zofar ini saudara, sebenarnya membuat Ayub makin bingung. Membuat Ayub makin ini gimana ya sahabat-sahabatku itu. Kalian tuh benar-benar gak ngerti.
Kalian betul-betul membuat aku tuh makin pusing. Kira-kira seperti itu, saudara. Ayub itu udah jatuh ketimpa tangga ya saudara. Disalah mengertikan oleh orang-orang lain. Gitu. Uraian Shofar tentang nasib orang fasik ini benar. Tapi tidak tepat bagi Ayub. Ini pelajarannya. Jadi apa yang dapat kita petik saudara? Kalau ada orang di sekeliling kita, entah itu teman kita, sahabat kita, saudara kita, mungkin pelayanan kita, ya, orang-orang lain itu menderita. Walaupun kita punya prinsip-prinsip kebenaran, jangan terburu-buru menghakimi mereka. Menghakimi nggak boleh saudara. Karena kita nggak tahu penderitaannya karena apa. Ya kalau itu karena dosa dan kesalahannya, ya mereka patut dihukum Tuhan. Tapi kalau mereka menderita bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatan fasiknya, seperti Ayub diizinkan menderita bukan karena kesalahannya, nasihat setepat apapun kalau kita salah menerapkannya, itu dosa di mata Tuhan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kita belajar bagaimana kita betul-betul, kalau ada saudara kita yang menderita, saudara kita yang sedang mengalami masalah-masalah, langkah terbaik adalah kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan, memberikan pemulihan kepada orang yang menderita itu. Kalau akibat dosanya, ya kita berdoa supaya ada pertobatan dari si fasik itu. Lalu ada kemurahan dari Allah supaya mereka dipulihkan. Tapi kalau Tuhan menyatakan bahwa dia bersalah, dia menderita bukan karena kesalahannya. Kita berdoa supaya apa? Supaya orang itu dikuatkan, diteguhkan, diberikan kesanggupan untuk menahan beban penderitaan. Dan kita juga minta belas kasihan Tuhan supaya Allah segera memulihkan. Ini yang tepat saudara. Dengan demikian, kita akan memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah jalan keluar kepada saudara-saudara kita yang menderita dengan cara yang benar dan tepat. Benar dan tepat itu menjadi kunci untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah dan menolong orang-orang yang perlu kita tolong. Benar dan tepat. Nah, ketika Ayub mendengar pendapat Shofar ini, Ayub itu meyakinkan dirinya, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa aku telah melakukan dosa. Ayub kuat di dalam hal itu saudara. Ayub sedang memberikan sebuah sanggahan kepada teman-temannya, sahabatnya. Ayub, buktikan mana kesalahanku. Sekuat Ayub minta bukti dari teman-temannya tentang kesalahannya, sekuat itu juga teman-temannya, sahabatnya menuduh Ayub salah. Jadi pada peristiwa Ayub ini saudara, sebenarnya ya, Ayub itu pada posisi di persimpangan. Di satu sisi dia nggak ngerti kenapa Allah melakukan hal seperti ini. Ayub kadang buram dengan rencana iblis yang dia tahu bahwa Allah mengizinkan. Di sisi lain, Ayub bingung dengan sahabat-sahabatnya. Aku sudah memberikan sanggahan. Aku memberikan sebuah pendapat dalam diriku. Yang ngalamin tuh aku. Yang menderita tuh aku, kata Ayub. Jadi kalau kamu nerocos ngomong tentang kesalahanku, buktikan kesalahanku di mana. Sebab memang tidak ada bukti yang menyatakan Ayub telah melakukan dosa sehingga ia menderita. Jadi kata-kata yang dituduhkan Shofar kepada Ayub itu adalah fitnah. Ini harus kita garis bawahi saudara. Ucapan Shofar memang patut kita simak. Namun pendapatnya itu sempit dan tidak mempertimbangkan beberapa faktor dan kemungkinan yang lain.
Memang kalau Ayub itu terbukti berbuat salah, semua kata-kata Sofar dan sahabatnya itu benar. Itu saudara. Nah, ketika Sofar menyampaikan sebuah pendapat seperti itu, Ayub tetap kuat di dalam pendiriannya. Seperti di pasal yang ke-19. Terserah kalian mau bilang apa. Banyak orang menghindar dalam kehidupanku. Orang lari menjauhi aku. Bahkan anak-anak jijik melihat aku. Tapi aku hanya satu yang aku rindukan. Aku pengen Allah tampil. Allah memperlihatkan wajahnya. Supaya masalahku itu benar-benar duduk di dalam perkara yang benar. Ini saudara. Kerinduan Ayub seperti itu. Nah, kalau saudara pada posisi Ayub. Ya, yang tidak salah tapi dipandang salah. Ada jalan keluar bagi kita semua seperti yang Ayub lakukan. Apa itu? Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Ketika kita fokus sama Tuhan, saudara tahu, nanti Tuhan yang tampil sebagai pembela, penolong, penghibur. Dia yang akan memberikan jalan keluar. Bahkan sahabat-sahabatnya yang pernah berkata-kata baik dan benar itu, tapi tidak tepat, akan mendapatkan sanksi dari Tuhan. Nanti kita akan lihat pasal-pasal akhir dari kisah Ayub ini, saudara. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kesalahan Sofar yang paling serius adalah melihat realitas spiritual semata-mata hanya secara materialistis. Ini yang harus kita hindari, saudara. Jangan melihat orang lain dengan ukuran materialistis. Sederhananya begini, kalau kita melihat orang yang berkekurangan, kita langsung ngecap, orang berdosa itu. Kalau ada orang yang dalam penderitaan, mungkin ya, sakit penyakitnya tidak tersembuhkan, hartanya ludes, gitu, ya, hidupnya melarat betul, kita punya argumentasi, ini orang pasti tidak berkenan kepada Allah. Ini orang pasti dalam keadaan berdosa. Itu kita menilai secara materialistis. Sebaliknya kalau kita melihat orang kaya raya, ya, punya kedudukan, ya, jadi sultan begitu ya saudara. Kita melihat, wah ini hidupnya pasti berkenan kepada Allah. Wah ini pasti diurapi Tuhan. Jangan salah saudara. Jangan pernah menilai segala sesuatu diukur dari segi materialistisnya. Tapi secara kebenaran, secara spiritual kerohanian yang benar, kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Kalau aku punya sahabat sedang menderita seperti ini, kenapa ya Tuhan? Kalau ada orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, padahal dia sudah rajin melayani, ke gereja tidak pernah absen, tapi kenapa dia diizinkan Tuhan dalam penderitaan? Bukan berarti dia pasti berdosa. Bisa saja dia mengalami ujian seperti Ayub. Jadi kalau kita di pihak Ayub tetap tegak berdiri dalam kebenaran. Kalau posisi kita seperti Sofar, sahabat-sahabat Ayub itu, jangan lekas menghakimi. Apalagi ukurannya hanya sekedar materialistis. Sebab ukuran dunia tidak bisa tepat dengan semua keputusan Allah. Dan inilah yang dapat kita pelajari dari Ayub pasal yang ke-20. Sanggahan Sofar, nasihat Sofar seolah-olah baik dan benar, tapi tidak tepat untuk kasusnya Ayub. Dengan demikian kita semakin bijak menilai sesama kita, ya, memperlakukan sahabat-sahabat kita bukan lewat kacamata ukuran kita, ukuran duniawi, tapi pakai kacamata keputusan Allah. Kita mengerti sehingga kita boleh memberikan nasihat yang tepat, mendoakan, menopang, menolong, memberikan jalan keluar supaya sahabat-sahabat kita yang mengalami penderitaan cepat segera dipulihkan. Dan itulah Ayub pasal yang ke-20. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, mengucap syukur atas segala hikmat yang daripadamu, atas firman yang kami renungkan, kami baca hari ini. Kami belajar bagaimana
kalau kami di posisi Ayub, dituduh seperti tuduhan Sofar itu, kami tetap harus tegak berdiri dalam kebenaran. Tidak memusuhi Sofar, namun Ayub tetap tegak berdiri dalam alasan yang benar bahwa dia tidak berdosa dan tidak bersalah. Dia bukan golongan orang fasik. Kalau kami pada posisi Sofar, biarlah kami tidak lekas-lekas menilai orang lewat kacamata segi materialistis. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami sering menilai orang, memandang orang hanya dari apa yang mereka punya. Kalau mereka punya berkelimpahan, berkelebihan, kami memandang, wah orang yang berkenan kepada Tuhan. Wah orang yang diperkenankan Tuhan, menikmati berkat-berkat. Padahal belum tentu. Tapi sebaliknya, kalau kami melihat orang-orang yang menderita, berkekurangan, mungkin sakit penyakitnya belum disembuhkan, kadang kami lekas mencap mereka sebagai orang yang berdosa, fasik dan layak dihukum. Ampuni kami Tuhan. Kami nggak mau seperti Sofar dan sahabat-sahabat Ayub yang dihukum Tuhan karena punya pemikiran lewat kacamata duniawi. Sekarang kami belajar, kalau ada sahabat kami yang menderita, kami tanya sama Tuhan, Tuhan, peran apa yang tepat bagiku untuk menolong sahabatku ini? Itulah anak-anak Tuhan yang saling menolong, mendoakan dan menopang. Dengan demikian, kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.